Halo, apa kabar? Semuanya pasti baik-baik saja ya. Nah, kita akan belajar hari ini tentang cara IPS terpadu. Ya, Memaria juga ngajar IPS untuk kalian karena Memaria wali kelas kalian juga mengajar IPS. Nah, dalam IPS ini, kalian pasti pernah tahu ya, pernah belajar IPS. IPS itu artinya apa sih, Miss? IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Wah, Miss, itu banyak hafalannya. Jangan terlalu banyak dihafal, tapi dimengerti. Kalau kita mengerti, kita akan lebih mudah untuk bisa memahami dan kita akan lebih banyak mencerna, dan tanpa harus hafal, kitab sudah ada di kepala kita. Oke. Langsung saja ya, di bab pertama kita akan belajar tentang kondisi geografis di Indonesia. Kondisi geografis di Indonesia itu meliputi apa saja, Mem? Kondisi geografis itu bisa meliputi, kalau kalian bisa buka di halaman 2 di buku paket kita, itu bisa meliputi letak dan luas Indonesia. Letaknya pun juga dibagi menjadi letak geografis, letak astronomis, dan luas Indonesia. Kita kan, kalian tahu kita terdiri dari 34 provinsi. Negara kita ini adalah negara kepulauan. Jadi ada di satu pulau itu juga bisa terdiri dari beberapa provinsi. Ada juga yang satu pulau juga satu provinsi, seperti contohnya Pulau Bali. Begitu banyak pulau di Indonesia, begitu banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kita patut bersyukur kita bisa tinggal dan hidup di Indonesia dengan kekayaan alam dan kondisi, menurut Miss Maria kondisi alamnya cukup baik ya. I think it's good ya. We have 2 season, kita ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Meskipun di saat-saat seperti ini sudah tidak menentu karena adanya pemanasan global. Jadi biasanya kalau musim kemarau itu di bulan 6 atau bulan 7, ini bisa muncul ada di dalam bumi ini. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf, banyak sekali. Nah, tugas kalian adalah nanti kalian bisa mencari di Google ya, itu batuan beku itu yang mana, batuan sedimen yang mana, batuan metamorf yang mana. Nah, kalian cari apa perbedaannya, itu batuan beku, batuan sedimen itu apa saja, batuan metamorf itu apa saja. Nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Mem akan beri ruang itu. Sebelumnya kalian juga bisa baca di buku paket apa yang dimaksud batuan-batuan itu. Kondisi geologi Indonesia itu erat kaitannya dengan sistem pegunungan yang ada di Indonesia. Secara geologis, letak Indonesia merupakan pertemuan deretan pegunungan lipatan muda dunia. Oleh sebab itu banyak gunung-gunung di Indonesia. Kalian bisa sebutkan kan 3 contoh gunung yang kalian pernah tahu. Di SD pasti pernah belajar ya. Kalian sebutkan ya. Saya 2 deretan pegunungan lipatan muda dunia yang melewati Indonesia adalah 1. Pegunungan bagian barat yang melewati Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT sampai Kepulauan Banda. Itu dilalui rangkaian pegunungan Mediterania. Kemudian pegunungan bagian timur yang melewati Kalimantan, Sulawesi dilalui oleh pegunungan Sirkumpasifik. Yang ketiga, wilayah Irian atau Papua yang dilalui oleh rangkaian pegunungan lingkar Australia. Karena itu kan letak dari Papua dan Australia, kalau kita bisa lihat di peta itu berdekatan ya, karena mereka dialiri oleh pegunungan lingkar. Bisa juga di halaman 12, Indonesia juga memiliki banyak kekayaan bahan tambang. Nah, bahan tambang itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahan golongan A itu sebagai bahan strategis, yaitu barang yang penting bagi pertahanan, keamanan, dan strategis. Contohnya minyak, uranium, dan plutonium. Yang kedua adalah bahan golongan B, itu bahan vital, artinya khusus, adalah bahan tambang yang dapat menjamin hayat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Sementara bahan golongan C, bahan tidak strategis dan tidak vital, adalah bahan yang dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Contohnya
garam, pasir, marmer, batu kapur, dan asbes. Nah, tugasnya adalah kalian cari kalau bahan golongan A itu biasanya tempatnya di mana, bahan golongan B tempatnya di mana, bahan golongan C tempatnya di mana. Kalian tulis di buku tulis kalian ya. Selain kekayaan alam Indonesia yang begitu luar biasa, kita juga tadi sudah menerangkan kalau Indonesia itu dilewati oleh 2 deretan pegunungan lipatan muda dunia, sehingga banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Wilayah Indonesia itu menjadi labil dan banyak terjadi gempa. Itulah sebabnya mengapa itu terjadi, karena ada deretan lipatan muda yang melewati. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini IPS tentang kondisi geografis di Indonesia. Jangan lupa kalian baca-baca terus, cari informasi terus tentang yang sudah Mem terangkan. Juga tadi ada beberapa tugas yang sudah Mem jelaskan. Nanti kalian tulis di Google Classroom ya. Ada beberapa juga tugas yang di catatan ya. Terima kasih sudah melihat video ini, video pembelajaran ini. Bisa harap kalian belajar bukan hanya dari Mem juga, kalian juga belajar dari buku paket, juga kalian harus searching ya, sehingga pengetahuan kalian bertambah luas. Terima kasih. Stay at home, stay healthy, keep on praying. Jesus bless you.